Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan lewat media online ini untuk memuji, memuliakan Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa yang ada di surga, terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk datang ke dalam hadirat-Mu, Bapa. Bapa, layakkan kami, ampuni kami banyak hal yang kami menyakiti hati Engkau, bahkan kami menyia-nyiakan potensi yang ada dalam diri kami, Bapa. Kesempatan untuk melayani Engkau, kadang kami memberikan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas diberikan kepada Engkau, Bapa. Ampuni kami, Bapa. Biarlah kami diberi kesempatan terus untuk menyenangkan Engkau, Bapa. Kami mau terus mengiring Engkau apapun yang terjadi. Terima kasih, Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami, Bapa. Hadirlah bersama kami, Bapa, di dalam persekutuan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita angkat pujian, Kau damai sejahtera. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi kita. Itu yang membuat kita boleh tetap kuat di dalam badai kehidupan yang kita alami, saudaraku. Kau damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan, damai sejahtera. Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan, kunyanyikan hidupku korban syukur bagai pendupaan yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Mari saudara kita angkat suara kita. Kita katakan, Kau damai sejahtera, sukacita kami Tuhan. Damai sejahtera, Engkau sukacita jiwa ini. Hidupku bergema oleh kehadiran-Mu. Ada kelegaan, ada pemulihan, kunyanyikan hidupku korban syukur bagai pendupaan yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang Maha Kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Mari kita katakan, Kau damai sejahtera kami ya Tuhan.
sejahtera. Amin. Engkau sukacita jiwa ini, hidupku bergema oleh kehadiranmu. Ada kelegaan, ada pemulihan ku nyanyikan hidupku korban syukur bagai penumpang yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang adil, Yesus. Menyanyikan hidupku korban syukur bagai penumpang yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang adil, Yesus. Menyanyikan hidupku korban syukur bagai penumpang yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Sekali lagi menyanyikan hidupku korban syukur bagai penumpang yang harum tiada putusnya bagi Sang Raja besar yang maha kudus, Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Tuhan semesta alam, pembela yang agung, Yesus. Engkau Allahku, pembelaku, ku puji Engkau Tuhan di dalam hidupku. Haleluya, ku muliakan Engkau Tuhan. Haleluya, Kau sukacitaku, Kau damai sejahteraku, jiwaku bergema, jiwaku bersorak, Engkau Allah yang hidup. Haleluya, mulia mulia Engkau Tuhan dalam hidupku.
Haleluya. Bawa kami Bapa ke tempat Engkau yang maha tinggi. Bawa kami ya Tuhan ke tempat yang maha kudus. Haleluya. Yang maha kudus, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaan bersorak. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu, dengan rela hati terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, di warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, ku temukan Firdaus-Ku di keabadian-Mu. Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, di warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, kutemukan Firdaus-Ku di keabadian. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan, ku pahami hati perasaan-Mu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu, beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu, dengan rela hati terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, di warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, kutemukan Firdaus-Ku di keabadian-Mu. Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, di warna jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, kutemukan Firdaus-Ku di keabadian. Sekali lagi kita katakan saudaraku, karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, dan jiwaku. Dalam-Mu aku teduh,
teduh, ditemukan Firdausku di keabadian. Pandang Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, jiwa jiwaku. Dalammu aku teduh, ditemukan Firdausku di keabadian. Kutemukan perteduhanku di dalam terima kasihku terlebih. Marilah kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih Bapa, kami boleh diberi kesempatan untuk memuji-muji Engkau, menghormati Engkau lewat puji-pujian kami. Tapi kami menyadari Bapa bahwa Engkau lebih berkenan di saat kami menghormati, memuliakan Engkau lewat hidup kami, lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Bapa, beri kami kesempatan. Saat ini kami mau belajar Bapa, berbicaralah, hadir bersama kami. Pakai anakmu ini Bapa, layakkan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, minggu lalu kita sudah belajar betapa banyak orang menyanyiakan potensi dirinya dan memberikan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas bagi Tuhan. Sedangkan dirinya mengharapkan banyak berkat dari Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan pemeliharaan Tuhan. Padahal kita tahu kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang, bukan pada daging, melainkan pada roh. Seharusnya kita berhutang banyak pada Tuhan, sebab kita adalah milik Tuhan, dan sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah hidup kita memang melayani Tuhan. Alangkah malangnya orang-orang yang disebut orang percaya tidak menyadari kebenaran ini, sehingga apa yang ia punya ia pakai untuk diri sendiri, memuaskan kedagingannya sendiri, bukannya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak orang memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri, mungkin mengejar prestasi studinya, mencapai gelar yang tinggi bagi kebanggaan dirinya, mungkin mencapai posisi kedudukan yang tinggi bagi kebanggaan dirinya, bagi kemasyhuran diri dan keluarganya. Orang berjuang untuk memperoleh harta dan uang sebanyak-banyaknya bagi kesenangan dirinya. Padahal saudara, Alkitab menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berhutang pada roh. Artinya kita berhutang pada Allah. Nah, apalagi orang-orang yang sudah Tuhan kasih talenta-talenta seperti yang sudah kita renungkan di minggu yang lalu. Betapa malangnya orang-orang seperti itu ketika menyimpan dalam tanah dan Tuhan mengutuk, terkutuklah kamu, dan enyah Tuhan mengusir saudara. Sedangkan 2 yang menjadi 4, 5 menjadi 10 diundang masuk ke dalam kebahagiaan, perjamuan kebahagiaan bersama Tuhan. Ini kebenaran yang nyata yang Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, bukan hanya hidup kita milik Tuhan, harta uang kita milik Tuhan, bahkan seluruh hidup kita, tindakan kita seharusnya menghormati Tuhan dengan pantas, seharusnya memuliakan Tuhan dengan pantas, bahkan semua potensi kita harus maksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya, sebab saya ulangi lagi di dalam Roma 14 ayat 12, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri
kepada Tuhan. Oleh karena itulah mari saya mengajak saudara-saudara berjuang bersama saya untuk mengembangkan potensi yang diberi kesempatan, punya potensi, berlatihlah, kembangkanlah potensi itu. Jangan sia-siakan, jangan berikan sampah kepada Allah. Sedangkan kita mengharapkan yang terbaik, berkat yang terbaik, bahkan berkat Abraham. Ya, tetapi kita sendiri tidak mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu sangat malang, saudara, sangat mengenaskan, sangat memalukan. Apalagi kita disebut orang percaya. Ya, saya pernah katakan bahwa orang Kristen belum tentu orang percaya, tetapi orang percaya pasti dia orang Kristen, saudara. Ya, pasti dia orang Kristen. Ya, tetapi orang Kristen belum tentu orang percaya, dan banyak orang hanya sekedar orang beragama Kristen, tidak sebagai orang yang percaya, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, yang mengarahkan seluruh potensi hidupnya bagi kemuliaan Tuhan, bagi kepentingan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terbuat kelak di kekekalan, saudara. Ya, seperti yang kita renungkan minggu lalu dalam perumpamaan yang menyimpan talenta dalam tanah karena ketakutan Allah, Tuhannya itu akan menuntut dan menghukum dia. Dan memang itu tuntutan. Itulah kelak yang akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan, saudara. Oleh karena itulah saya mengajak lebih sungguh lagi sebagai gembala, saudara. Mari saudara kembangkan. Saudara yang punya talenta apapun, menari-menari bagi Tuhan, musik-musik bagi Tuhan, menyanyi-menyanyi bagi Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai pengkhotbah, menyampaikan dengan sungguh-sungguh, yang melayani di segala bidang kehidupan, bidang sosial apapun, layanilah sesuai dengan talenta. Yang punya kemampuan di bidang politik, layanilah Tuhan di pemerintahan dan di dunia politik. Yang mempunyai kemampuan di dunia ekonomi, layanilah Tuhan di bidang usaha ekonomi, saudara-saudara, dan banyak hal yang lain, saudara. 7 bidang kehidupan yang harus kita rebut dari kuasa kegelapan yang boleh kita persembahkan bagi Tuhan. Di rumah tangga kita, art and entertainment, ekonomi, politik, ya, bisnis, saudara, ya, pendidikan. Mari saudara yang diberi Tuhan kepercayaan di bidang-bidang itu, rebut, dan biar kita menjadi dampak, jadi garam dan terang. Ya. Kalau garam tidak kelihatan, saudara, tapi bisa dinikmati orang. Tetapi kalau terang itu dilihat orang. Mungkin saudara-saudara dipercaya Tuhan sebagai pemimpin, jadilah pemimpin yang berdampak, yang memang menjadi saksi bagi Tuhan bagaimana menjadi pemimpin yang benar, yang kudus, yang bijaksana, penuh hikmat Tuhan. Nah, ini memerlukan perjuangan dari diri kita, saudara, untuk mau berubah. Kalau kita tidak mau berubah, saudara, untuk menjadi seperti Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang tersia-siakan. Kalau Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Miskin artinya saya punya tetapi saya tidak memiliki, sebab semuanya adalah milik Tuhan. Semua yang kita hasilkan, semua yang kita capai, kita kembalikan kepada Tuhan. Artinya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, bagi kepentingan Tuhan, bukan bagi kemuliaan diri kita sendiri atau bahkan juga untuk keluarga kita. Kalau kita belajar di Efesus 2 ayat 11, ketika mulai dari ayat 2, ya, dia mengosongkan dirinya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kealahannya dan menjadi manusia, saudara. Bahkan ketika menjadi manusia merendahkan diri lagi, mati di kayu salib. Itulah sebabnya di ayat 11 dia dibangkitkan, ya, dan menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Perhatikan baik-baik, menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, saudara. Menjadi Tuhan bagi kemuliaan Bapa, bukan kemuliaan bagi dirinya sendiri, saudara. Itu Tuhan Yesus, apalagi kita, saudara, makhluk ciptaannya. Kalau kita sudah ditebus, dibenarkan, diberi kesempatan sebagai umat pilihan, artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup, itulah yang disebut umat pilihan. Orang-orang yang diberi kesempatan untuk hidup seperti Tuhan Yesus hidup, maka mari kita kerjakan hal itu dengan takut dan gentar. Kalau kita lihat Filipi, kerjakan keselamatan itu dengan gentar. Arti kerjakan hidup kita sebagai orang-orang pilihan dengan takut dan gentar, saudara. Ya. Bukan hidup sembarangan, bukan asik dengan kesenangan dunia. Oleh karena itulah syarat untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam Lukas 14 ayat 33 harus melepaskan diri dari segala hal termasuk kesenangan.
Orang yang biasa tenggelam hari-hari dengan senang dunia susah untuk menyenangkan Tuhan. Dia akan menyia-nyiakan seluruh potensinya. Dia akan menggampangkan dan tidak menghormati Tuhan dengan pantas. Ya. Bahkan melayani Tuhan juga sembarangan. Oleh karena itu mari saudara kita bertobat. Kita memperbaharui diri kita. Kalau saudara hari ini mendengar kebenaran ini saudara, inilah waktunya kita benar-benar sungguh-sungguh lagi, serius lagi di hadapan Tuhan saudara. Kalau saya berkali-kali yang mengajak saudara menghormati Tuhan dengan pantas, bukan hanya pada waktu ibadah saudara, menyanyi, memuji Tuhan dengan berlinangan air mata yang seolah-olah sungguh-sungguh, padahal di sehari-hari kita tidak menghormati Dia, tidak memuliakan Dia dengan pantas, dengan ucapan kita yang sembarangan, dengan pikiran kita yang sangat keduniawian, dengan perbuatan kita yang menyia-nyiakan seluruh hidup kita hari lepas hari dengan kesenangan-kesenangan. Lalu pada hari Minggu kita datang memuji memuliakan Tuhan hanya dengan mulut. Sebenarnya itu tidak pantas, saudara. Tidak pantas. Karena penyembahan itu, proskuneo, memberi nilai tinggi kepada Tuhan, itu hari lepas hari hidup kita, detik demi detik hidup kita, saudara. Bukan hanya pada hari Minggu. Jangan seperti ada orang istilah Kristen tomat ya, bertobat pada hari Minggu, lalu Senin dan Sabtu kumat lagi, tenggelam dengan kasihkan dunia, bahkan tenggelam dengan dosa-dosa moral, saudara. Lupakan Tuhan. Hari Minggu 2 jam ingat lagi pada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kita sudah belajar kebenaran bahwa darah Yesus menyucikan semua dosa, semua dosa. Bahkan ketika kita mengaku dan mohon pengampunan, Allah pasti mengampuni. Firman Tuhan di nats yang lain, tidak ada penghukuman di dalam Tuhan Yesus. Artinya sampai kapanpun selama kita masih hidup, ketika kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni kita, saudaraku. Dan itu janjinya ya dan amin. Tetapi kalau kita tetap di dalam keseharian yang sembarangan, yang tidak menghormati Tuhan dengan pantas, menyia-nyiakan talenta hidup kita, bersikap yang tidak benar, bahkan hidup dalam dosa moral, saudara, dan itu menjadi karakter yang berdosa, saudara. Kita yang sudah mengenakan kodrat berdosa akhirnya mempunyai karakter berdosa yang permanen, dan itu tidak bisa diubah lagi, saudara. Dan itu disebut titik no turning back. Tidak ada lagi titik bisa balik lagi. Tidak ada kesempatan titik di mana kita bisa keluar dan lepas dari ikatan dosa itu. Jangan sampai saudara kita ada di titik itu, dan pada akhirnya ditentukan yang dikatakan ditentukan binasa. Itu ditentukan bukan dari Allah, saudara, tetapi dari keputusan kita yang kita ambil dan kita lakukan hari lepas hari, waktu demi waktu. Keputusan kita, apakah kita mau bersikap seperti Tuhan Yesus atau mau bersikap seperti anak dunia. Keputusan yang kita ambil dan yang kita lakukan secara nyata dalam kehidupan kita menentukan nasib kekal kita kelak di mana kita berada, saudaraku. Ini sungguh dahsyat. Kebenaran ini sungguh dahsyat, saudara. Saudara setuju tidak setuju dengan saya, ini adalah kebenaran Alkitab. Saudara suka nggak suka dengan apa yang saya katakan, ini adalah kebenaran Alkitab. Saudara menolak kebenaran ini berarti menolak isi firman Tuhan. Kalau saudara menolak isi firman Tuhan, berarti saudara dipertanyakan identitas saudara sebagai orang percaya, bukan orang yang beragama Kristen, saudara. Mungkin KTP saudara Kristen, tetapi saudara belum tentu sebagai orang percaya. Nah, kalau kita sebagai orang percaya, saya juga mau menjadi orang yang percaya, yang sungguh-sungguh percaya. Mari kita berjuang untuk menghidupi kebenaran ini, bahwa kita diberi kesempatan untuk berjuang bersama-sama untuk menjadi seperti yang Tuhan ingini. Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, di dalam Matius 7 ayat 21, yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah apa? Yang terbaik. Manusia batinnya kita yang terbaik, dan puncaknya adalah keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan oleh karena itu kita kembangkan semua yang kita punya. Kita hidup melayani Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh potensi hidup kita, dengan apa yang kita punya di bumi ini, semuanya untuk Tuhan. Mari saudara berjuang bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di kesempatan
hari ini, saat ini kami boleh belajar kebenaran-Mu, bahwa kami sungguh-sungguh harus berjuang Bapa lebih serius lagi untuk menghidupi hari lepas hari hidup kami, melayani Engkau dengan hidup kami. Kami mau menghormati Engkau dengan pantas Bapa. Kami mau menyembah Engkau hari lepas hari hidup kami, dalam pikiran kami, dalam mulut kami, perbuatan kami, keputusan-keputusan yang kami ambil, respon-respon yang kami ambil atas segala peristiwa, termasuk peristiwa yang menyedihkan, yang menyakitkan sekalipun. Bapa, kami mau menumbuhkan manusia batiniah kami, karena kami tahu manusia jasmaniah kami kelak akan hancur lebur bersama tanah di bumi ini, tetapi manusia rohani kami akan kembali kepada Engkau dan mengenakan tubuh surgawi jika kami boleh layak untuk tinggal bersama Tuhan Yesus di kerajaannya. Bapa, beri kami kesempatan ini Bapa. Kami mengembangkan seluruh potensi yang kami miliki, tetapi semua potensi yang kami miliki, semua prestasi yang kami capai, apapun itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kepentingan Engkau ya Bapa. Semua bidang kehidupan, 7 bidang kehidupan, di keluarga, di ekonomi, di pendidikan, di politik, bisnis, ekonomi, di art and entertainment, di media, kami mau Bapa merebutnya untuk kepentingan-Mu. Bapa, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, hati pikiran kami dengan hikmat-Mu, bagaimana dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga demi keluarga, kami serahkan pribadi per pribadi ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Engkau berperkara dalam kehidupan kami. Kami mau terus memperkarakan hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin Bapa. Kami serahkan juga Gembala Sinode kami Pak Pendeta Dr. R.S. Sekdono. Berkati hidupnya tolong Tuhan, tolong berikan kekuatan, kesehatan, penghiburan padanya, sehingga ia tetap setia memberi kesaksian, menyampaikan pewahyuan-pewahyuan yang ia dapatkan dari Engkau ya Bapa, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang kami boleh dikenyangkan oleh firman-Mu, dan kami boleh berubah, kami boleh bertumbuh menjadi seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati keluarganya Bapa, berkati pelayanannya, berkati juga jemaat GSKI Napiri yang kami layani, dan seluruh saudara-saudara kami yang mendengar firman-Mu pada saat ini Bapa. Berkati mereka Bapa, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Memberkati juga orang-orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan di GSKI Napiri ini Tuhan. Tolong mereka Tuhan, apapun persoalan mereka, berikan kekuatan penghiburan, hikmat-Mu, sehingga mereka boleh terus berubah dalam setiap peristiwa itu, untuk meresponi dengan benar peristiwa itu seperti yang Kau kehendaki, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Bapa lewat peristiwa-peristiwa itu. Terima kasih Bapa. Memberkati juga pemerintahan Jokowi dan seluruh jajaran kementeriannya. Berkati Tuhan MPR DPR, berikan hikmat-Mu bagaimana melayani bangsa kami ini. Terima kasih Bapa. Pemerintahan kota di mana kami berada tinggal, Kau berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat-Mu sehingga pemerintahan kota dapat mensejahterakan masyarakat di mana kami tinggal. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Anak-Mu ini daftarkan jemaat GSKI Napiri ke dalam kerajaan Bapa. Selamatkan kami Bapa. Tolong kami Bapa untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami Bapa. Mari saudaraku kita akhiri, dan terimalah berkat yang besar dari Bapa Surgawi, kasih karunia dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manusia Roh Kudus kita terima hari ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Kita terima berkat yang besar, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.